Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu sesi utama ya, yang akan kita laksanakan pagi ini, yaitu webinar. Yang pertama, yaitu materi 1, perancangan dan manufaktur tailgate, yang akan disampaikan oleh Pak Aji Asari Pratama ST dari Honda Automobile R&D Center. Kepada Pak Aji, kami persilahkan waktu dan tempat kurang lebih sekitar 1 jam ya, plus minus seperti itu, 45 sampai 60 menit boleh. Oke, silahkan pada Pak Aji, sok mangga. Oh iya, terima kasih Bapak Reja atas kesempatannya. Oke, untuk mulai sesi kali ini saya akan membagikan layar saya. Oke, tolong beritahu kalau kalian bisa lihat layar saya. Sudah kelihatankah slide-nya yang lain? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke. Boleh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau sharing lah, seenggaknya mengenai apa-apa saja yang tengah saya kerjakan dan telah saya kerjakan selama bekerja di Jepang, dan dengan mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari juga di perkuliahan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing mengenai bagaimana perancangan dan proses manufaktur dari sebuah tailgate. Dan saya rasa ini merupakan proses penerapan keilmuan dari perancangan mesin dan proses manufaktur. Jadi mungkin bisa diambil manfaatnya bagi teman-teman semua yang mungkin berminat dengan industri otomotif dan mungkin punya cita-cita ingin bekerja di bidang otomotif di masa depan. Oke, saya mulai dengan coba perkenalan singkat. Nama saya Aji Asari Pratama. Kalian bisa panggil saya Aji. Saya ada di Bogor. Untuk sekarang domisili di Tochigi, Jepang. Ini alamat mungkin saya bisa kalian lihat di sini. Saya lulus dari ITB, Teknik Mesin ITB pada tahun 2016. Untuk pengalaman kerja sendiri, jadi saya lulus dari Teknik Mesin ITB tahun 2016. Sejak lulus, kebetulan saya ada di kelompok keahlian perancangan mesin dengan spesialisasi di biomekanik dan punya keahlian di bidang CAD dan CAE. CAD, mungkin kalian familiar dengan CAD. Jadi untuk pemodelan dan juga penggambar teknik mesin menggunakan bantuan komputer, dan juga CAE. Jadi kalau kalian familiar dengan metode elemen hingga, kalau mungkin waktu kuliah saya belajar itu ANSYS atau Abacus, mungkin yang tahu ya itu merupakan yang saya pelajari di kampus dan menjadi salah satu keahlian saya. Dan setelah lulus, saya sempat ikut beberapa proyek mengenai analisis kekuatan mekanika suatu misal kren, kereta di kampus. Dan juga karena saya TA saya itu mengenai biomekanika dari gigi implan, juga saya pernah bekerja sama dengan dokter gigi dari teman-teman dari Unpad untuk menganalisis kekuatan dari suatu gigi implan dan bagaimana efeknya saat dia diterapkan kepada pasien. Oke, lalu pada tahun 2017 saya ikut internship di Fujita Automobile. Jadi Fujita Automobile adalah perusahaan yang bergerak di bidang modifikasi body truck. Itu ada di Kagawa, Jepang. Jadi sekitar 3 bulan saya internship di Fujita sebagai design engineer dan juga sebagai analisis market untuk pasar Asia Tenggara.
Pada tahun 2018 saya masuk di OST, jadi Outsourcing Technology, dan lalu ditempatkan di Honda R&D Tochigi sampai dengan sekarang. Jadi Honda R&D Tochigi ini Honda R&D yang bergerak di bidang pengembangan mobil yang berpusat di Jepang. Jadi khusus untuk perancangan mobil ya dan roda 4. Untuk proyek pertama saya mengembangkan Honda Civic untuk bagian spoiler. Nanti kita akan bahas sedikit soal spoiler. Jadi untuk Honda Civic ini kemudian yang akan dipasarkan, yang telah dipasarkan untuk kawasan Eropa. Jadi mungkin ke Indonesia tidak masuk. Saya mengembangkan untuk bagian spoilernya. Dan setelah itu tahun 2020 saya join di project di Acura ILX. Jadi untuk mobil Acura ILX ini dipasarkan di Amerika untuk komponen sama yaitu spoiler. Dan untuk saat ini saya tengah mengerjakan project yang dirahasiakan saat ini untuk komponen license garnish. Jadi license garnish itu tempelan di bagian belakang kendaraan yang biasanya di tempat kalian menemukan switch atau menemukan logo kendaraan. Nah, itu ya saya sedang mengerjakan itu saat ini. Jadi itu saja perkenalan singkat dari saya. Jadi kita akan langsung masuk ke materinya. Oke, jadi untuk bahasan kali ini kita akan bahas tentang tailgate. Apa itu tailgate, bagaimana cara pembuatannya, komponen fungsi itu apa saja, terus dalam perancangannya apa saja yang perlu kita pertimbangkan, alur perancangan itu seperti apa, juga proses manufakturnya akan saya singgung sedikit. Oke, lanjut. Oke, tailgate. Jadi mungkin kalian sudah familiar dengan mobil, terutama yang kalau kami sebut di sini mobilnya 5 pintu. Jadi ada di 4 pintu di samping kanan kiri dan 1 pintu belakang. Nah, pintu belakang ini yang kami sebut tailgate. Mungkin orang-orang sering menyebut dengan bahasa lain ya. Mungkin ada yang bilang hatch, ada yang bilang liftgate, ada yang bilang pintu belakang atau apa. Tapi ya secara sederhana tailgate itu ya pintu di bagian belakang kendaraan yang bisa kita buka untuk supaya kita bisa mengakses bagian belakang kendaraan untuk menyimpan barang. Umumnya barang seperti itu dia bisa dibuka ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri untuk beberapa model seperti Kijang. Tapi mungkin yang paling umum dibuka ke atas ya, yang di Indonesia yang paling banyak modelnya. Tapi sebenarnya misalnya ini mungkin satu potongan saja kalau yang saya lihatkan di gambar ini. Tapi sebenarnya ada juga yang modelnya potong melintang di tengah, bisa dibuka ke atas, ke bawah, kedua gitu. Ada juga yang potong di tengah itu bisa dibuka ke samping, kanan, kiri. Dan untuk aksesnya sendiri itu tidak hanya terbatas pada kargo penyimpanan, bisa juga penumpang dan sebagainya. Untuk tailgate juga sebenarnya banyak sekali macamnya. Tidak cuma yang di belakang seperti ini, untuk ukurannya juga banyak, tidak terbatas yang sini model ini saja gitu. Oke. Terus ya kita akan coba berbicara lebih banyak ke depannya. Karena saya mau lanjut dulu. Oke. Sekarang saya akan jelaskan mengenai komponen-komponen penyusunan tailgate. Jadi saya mengambil contoh ini adalah Ford Police Interceptor tahun 2016. Jadi pada gambar kalian bisa lihat contoh kendaraan aslinya seperti apa dan juga bom. Jadi bill of material dari si tailgate itu sendiri. Kalau kita uraikan dari nomor 1 itu ada liftgate. Di sini saya tulisnya liftgate karena untuk barang aslinya itu namanya liftgate untuk Ford ini. Mereka menyebutnya bukan tailgate tapi liftgate. Tapi intinya sama saja. Liftgate assembly.
Kenapa assembly? Karena sebenarnya dia tidak satu komponen di situ. Sebenarnya dia gabungan dari beberapa komponen. Kalau yang kita lihat mungkin panel luarnya saja, tapi sebenarnya ada panel bagian dalamnya juga. Terus di antara panel luar dan dalam tuh ada semacam stiffener atau bracket. Jadi tempat para fastener dia dipasangkan supaya lebih kuat secara struktur dan lebih kaku. Karena itu dan mereka semua digabungkan menjadi satu sedemikian rupa. Oleh karena itu kita sebut assembly di sini. Nomor 1 ada bagian assembly. Oke, nomor 2 ada bumper, liquid bumper. Jadi bumper, kalau di sini disebut bumper, tapi mungkin yang kita familiar bukan bumper yang ada di bawah kendaraan ya, tapi ini bumper pada saat kita menutup si tailgate ini. Jadi ada satu bagian, biasanya bahannya itu terbuat dari karet yang bertabrakan dengan bodi bagian dalam dari kendaraan. Ini untuk mencegah tubrukan antara tailgate dan bodi saat ditutup. Yaitu adalah bumpernya, atau selain bumper bisa kita sebut juga stopper. Jadi untuk memastikan si tailgate itu berhenti di situ dan tidak terus lanjut sampai menabrak dari bagian bodi dalam dari kendaraan. Untuk ketiga, kita punya weather strip. Jadi weather strip itu kalau kalian buka tailgate mobil kalian, ada satu komponen yang nempel di bodi dalam mobil kalian. Itu terbuat dari karet warna hitam. Jadi si weather strip ini fungsinya untuk mencegah si air supaya tidak masuk ke dalam kendaraan. Dan itu juga berhubungan langsung dengan tailgate, karena pada saat ditutup si weather strip ini harus tertekan oleh si tailgate itu supaya tidak ada kebocoran. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 tuh hinge, atau kita lebih familiar namanya engsel ya. Kalau mungkin kalian familiar, biasa kita temukan ya di pintu pastinya. Ini juga karena bagian dari pintu ya, kita ada hinge namanya. Jadi untuk bagian hinge ini bagian yang ada panjang menonjol keluar itu akan menempel ke bodi, sedangkan bagian ada lubang itu dia akan menempel di liftgate dan akan kita tempelkan ke liftgate itu menggunakan fastener, menggunakan baut. Dan bautnya itu bisa kita lihat di nomor 5, merupakan mechanical fastener baut hex biasa, dan di dalam si liftgate itu biasanya terdapat weld nut. Jadi terdapat nut yang sudah di weld ke liftgate-nya, bisa melalui bracket, tidak langsung dari panel si liftgate itu supaya lebih kuat. Jadi si weld nut-nya ditempelkan di dalam si liftgate-nya, lalu dikencangkan dari luar. 6 ada nut washer. Jadi ini untuk menempelkan si hinge di bagian bodinya. Lalu lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu kita punya gas strut. Jadi mungkin ini juga ada banyak penyebutan. Ada yang bilang gas strut, ada yang bilang gas damper. Jadi intinya ini adalah komponen yang berfungsi untuk membantu si liftgate itu dibuka atau ditutup. Dan saat kita membuka liftgate sampai full ke atas, dia tetap di atas, tidak jatuh. Itu fungsi dari gas strut. Untuk ke-9 itu retainer. Retainer itu jadi dia untuk jadi dia ditempelkan di liftgate untuk menyambungkan si yang tadi gas strutnya itu ke liftgate-nya. Untuk 10 kita ada actuator. Jadi actuator itu sama fungsinya seperti gas strut, tapi dia otomatis. Jadi kita tidak perlu membuka. Dia fungsinya secara electrical. Kita bisa tinggal nyalakan remote, menggunakan remote gitu. Jadi si liftgate-nya nanti bisa buka atau menutup sendiri. Itu. Untuk dan 11 12 itu actuator yang ball stud. Jadi untuk si ball stud ini dia ditempelkan satu bagian atas itu biasanya ditempelkan di bagian bodi ya. Jadi bagian dalam kendaraan, sedangkan si bagian yang bawah itu ditempelkan di bagian liftgate. Dan dia itu ball stud. Jadi
si ball socket itu ada di bagian gas thread-nya atau di actuator-nya. Jadi kita bisa langsung tempelkan saja supaya dia bisa berputar saat kita membuka atau menutup si tailgate-nya. Di 13 kita ada pinch sensor. Jadi untuk beberapa model kendaraan, dalam kendaraan itu di tailgate ada yang di sampingnya. Di dalam itu biasanya ada namanya pinch sensor. Jadi saat ini biasanya untuk khusus untuk kendaraan yang menggunakan actuator ya. Jadi power liftgate actuator. Jadi saat kita menutup si liftgate secara otomatis menggunakan remote, mungkin secara tidak sadar akan ada benda yang menghalangi si liftgate itu menutup secara sempurna gitu. Dan bahaya kalau sampai itu adalah mungkin bagian tubuh dari kita atau tangan atau apa gitu. Jadi fungsi dari pinch sensor itu saat dia mendeteksi ada benda yang menghambat si liftgate itu tutup, dia akan memberitahu bahwa si liftgate itu bahwa ada penghalang di situ, dan untuk menghentikan si fungsi dari liftgate untuk menutup itu supaya tidak terjepit. Misal badan kita atau ada barang yang terjepit di situ. Untuk 14 molding rivet itu untuk menempelkan si pinch sensornya ke liftgate-nya. Latch assembly itu jadi untuk kuncian. Tentu saja pas ditutup itu perlu ada kunci ya untuk mengikat si liftgate dan body. Di bagian bawah itu menggunakan latch. Untuk nomor 16 itu latch assembly screw. Jadi si latch-nya itu ditempelkan atau dipasangkan di tailgate itu menggunakan screw. Misalnya jumlahnya 2 sampai 3 buah di bagian luar. Striker screw, jadi ini untuk menempelkan striker ke bodinya. Untuk nomor 18 itu ada striker. Jadi nanti si latch-nya itu dia akan punya hook, semacam hook saya lupa bahasa Indonesianya. Jadi hook, jadi dia akan mengait ke si strikernya itu, jadi supaya terkunci si tailgate-nya terhadap body. Strikernya itu dipasangkan ke body menggunakan screw. Untuk 20 dan 21 kita punya control module. Jadi ini untuk kendaraan yang menggunakan actuator. Jadi kendaraan yang bisa buka tutup sendiri dengan menggunakan remote. Jadi ini untuk sebagai otaknya, bisa dibilang sebagai control module untuk mengendalikan si jalannya si actuator ini. Oke, untuk 23, 24 gitu untuk lock juga, dan 25 juga ya untuk penutup dari locknya itu sendiri. Jadi ini untuk komponen-komponen penyusun dari tailgate itu sendiri. Sebenarnya untuk komponen umum yang cukup detail ya.